Halo guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battlefield The Heaven Season 5 episode 115 part 1. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Keadaan Xiaoyan setelah mengeluarkan Angry Buddha Lotus Flame dengan 3 inti api sangat melelahkan, juga mengalami beberapa luka yang cukup serius. Namun sayangnya, Xiaoyan harus tetap memaksakan dirinya untuk bertarung dengan Hall of Souls lagi setelah kelelahan kelompok Tianze sebelumnya. Xiaoyan menatap tajam pelindung Wu dari aula jiwa ini telah menunjukkan kekuatan ganas di Gunung Awan Berkabut di Kekaisaran Jiama saat itu dan bahkan telah menangkap Yao Lao di depan mata Xiaoyan. Beberapa tahun setelah kejadian itu, dia akhirnya jatuh ke tangan Xiaoyan dalam kondisi yang paling menyedihkan. Dulu, apakah kamu membayangkan bahwa kamu akan berakhir dalam situasi ini hari ini? Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Namun, senyuman itu berbahaya. Suara lembutnya menyebabkan hawa dingin meningkat di hati pelindungmu. Hall of Soul pasti akan menyulitkanmu untuk bertahan hidup di wilayah Central Plains. Kamu harus menyadari dengan jelas bahwa Hall of Souls itu bukanlah lembah sungai es. Pelindungmu dengan paksa menahan hawa dingin di dalam hatinya. Dia mengeraskan mulutnya dan mengancamnya dengan suara yang dalam. Mata Xiaoyan melirik sebelum dia dengan acuh tak acuh tertawa. Kegelisahan tiba-tiba muncul di hati pelindung Wu ketika dia mendengar tawa ini. Sebelum dia bisa berjuang, nyala api yang panas dan tak terlihat melonjak dari telapak tangan Xiaoyan dan dengan cepat membungkusnya. Api itu adalah Valen Head Flame. Efek khusus membakar jiwa dari Valen Head Flame itu menyakitkan seperti siksaan bagi pelindung Wu saat ini, yang tidak lagi memiliki perlindungan dari kabut hitam misterius itu. Jeritan kesakitan pelindung Wu benar-benar sangat keras. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar jeritan menyedihkan pelindung Wu. Apakah itu sangat menyakitkan? Xiaoyan melihat pelindung Wu yang sangat lelah. Dia berkata, kepahitan yang diterita guru di aula jiwa kemungkinan 10.000 kali lebih besar dari ini. Oleh karena itu adalah hal yang paling benar jika jiwa kamu benar-benar tersiksa. Tubuh pelindung Wu bergerak-gerak. Setelah dibakar oleh Valen Head Flame, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Jika seseorang menggambarkan emosinya saat ini, itu akan menjadi semacam penyesalan. Penyesalan semacam ini bukan karena dia telah menangkap Yao Chen. Sebaliknya, penyesalannya adalah karena dia tidak membunuh Xiaoyan saat di Jiama. Xiaoyan saat itu seperti mata semut. Satu pukulan dan dia akan dengan mudah mengambil nyawanya. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Itu karena semua faktor saat itu yang mengakibatkan situasinya saat ini. Kemudian tiba-tiba Tian Xuanzi bertepuk tangan dan berkata, ini tidak terduga, bahkan aku juga telah salah perhitungan kali ini. Xiaoyan melirik Tian Xuanzi. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang kelelahan dipancarkan dari tubuhnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa api 3 misterius api telah mencapai batas. Xiaoyan dengan cepat mengambil beberapa pil obat yang memulihkan Douqi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut. Baru kemudian wajah putih pucat tampak sedikit lebih baik. Kemampuanmu untuk mengalahkan kelompok Tianze dengan mengandalkan kekuatan Douzong bintang 2mu telah melebihi ekspektasi diriku yang dulu. Sayangnya, lembah sungai esku tidak akan membiarkan kesalahan apapun kali ini. Tian Xuanzi berbicara dengan pelan. Mata Xiaoyan menyipit saat mendengar kata-katanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan boneka iblis bumi yang jaraknya cukup dekat bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dia berjaga di sampingnya. Pada saat ini, kondisi Xiaoyan secara bertahap melemah. Tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang jika musuh kuat lainnya muncul. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti generasi muda. Kamu tidak akan bisa bertindak hari ini. Tian Huzunza mengangkat matanya. Setelah itu, dia melirik Xiaoyan dan berkata, kamu harus istirahat dulu, serahkan orang ini padaku. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Tian Xuanzi. Kondisinya saat ini tidak cocok untuk melanjutkan pertempuran. Jika orang tua itu menyerangnya, kemungkinan Xiaoyan bahkan tidak akan bisa bertahan selama 5 pertukaran. Beristirahat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari Hall of Soulku dapat menangkap secara acak? Ucap sosok hitam dari langit kota Ye bergema. 10 sosok terungkap di bawahnya. Aura dari 10 sosok ini semuanya cukup kuat, terutama untuk sosok yang berada di posisi pemimpin. Dia adalah seorang pria yang berjubah hitam yang muncul. Douzun dari Hall of Souls. Gelombang keributan tiba-tiba meletus di dalam kota Ye ketika 10 sosok itu muncul. Cukup banyak orang yang menunjukkan wajah kusam. Kota Ye ini bisa disebut sangat hidup hari ini. Para ahli yang hampir tidak akan pernah dilihat orang mengungkapkan diri mereka satu persatu.
Tubuh Xiaoyan juga tiba-tiba menegang saat kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak berharap orang-orang dari aula jiwa hadir di sini saat ini. Ekspektasi Tian Huozunze juga sedikit berubah saat ini. Matanya menatap tajam ke pria tua di tengah itu. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya, tapi dia jelas bisa merasakannya. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari Tian Xuanzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang Dodouzun. Hari ini situasinya menjadi lebih buruk. Dibandingkan dengan ekspresi Xiaoyan dan Tian Huozunze, wajah Tian Xuanzi menunjukkan senyuman pada saat ini. Dia melirik ekspresi Tian Huozunze dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua itu dan tertawa. Tidak terduga bahwa masalah ini bahkan membuat khawatir orang hebat sepertimu. Tian Xuanzi, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Pria tua itu yang dipanggil sebagai Xing Hai menangkupkan tangannya ke Tian Xuanzi. Dia berkata dengan senyum tipis, "Aku baru saja menerima pesan yang mendesak. Diri mulia ini secara kebetulan memimpin beberapa orang untuk melakukan sesuatu tugas. Aku jadi penasaran setelah menerima pesan." Yang terhormat Penatua Xing Hai, cepat tangkap Xiaoyan. Dia adalah seseorang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala balai untuk ditangkap. Ucap pelindung Wu yang dicengkeram di tangan Xiaoyan juga tampaknya sadar kembali setelah melihat penampilan Xing Hai. Mata Xiaoyan menjadi dingin, api yang tak terlihat melonjak dan melilit pelindung Wu. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan pelindung Wu ke dalamnya dengan teriakannya yang menyedihkan. Jari Xiaoyan kemungkinan mengusap mulut botol dan membentuk segel api. Xiaoyan melempar botol giok itu ke cincin penyimpanannya. Matanya sedingin es saat dia melihat kelompok Xing Hai dari kejauhan. Mata Xing Hai yang kacau sedikit menyipit saat melihat bahwa Xiaoyan telah menyegel pelindung Wu di depan matanya sendiri. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Xiaoyan dan bertanya, "Kamu adalah Xiaoyan itu?" Xiaoyan tidak membalas kata-katanya. Dia menggeser kakinya dan memindahkan dirinya ke belakang boneka iblis bumi. "Sungguh tidak terduga, kamu berani untuk menyombongkan diri meskipun menjadi target dari Hall of Souls. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk." Xing Hai tertawa saat melihat Xiaoyan tidak menjawab. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak malas. "Lepaskan orang itu, kamu juga harus melakukan perjalanan ke aula jiwa dengan diri yang mulia ini." Wajah Tian Huozunze tenggelam saat mendengar kata-kata Xing Hai. Tubuhnya baru akan bergerak ketika Tian Xuanzi di depannya mengikuti dari belakang. Dia muncul seperti bayangan Tian Huozunze, menahannya pada saat bersamaan. Enyah, ekspresi Tian Huozunze suram saat dia berteriak dengan dingin. "Aku tidak akan keberatan melakukannya jika kamu memiliki kemampuan." Tian Xuanzi sedikit tertawa. Setelah itu, dia berkata kepada Xing Hai Zunze, "Orang ini juga merupakan teman dari Xiaoyan. Namun, kamu bisa menyerahkannya kepadaku. Kamu bisa fokus menangkap bocah itu." Mata kerus Xing Hai menyapu Tian Huozunze. Kejutan melintas di antara mereka. Segera, dia mengangguk dan tertawa. "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Diri mulia ini akan datang dan membantumu setelah menangkap Xiaoyan." Tian Xuanzi mengangguk sambil menyeringai. Dia menatap Tian Huozunze di seberangnya, yang wajahnya suram. Senyum lebat melintas di mata Tian Xuanzi. Xing Hai mengalihkan pandangannya dari Tian Huozunze. Setelah itu, mereka meluncur ke wajah dingin Xiaoyan. Tindakan Xing Hai ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, ekspresi gila melintas di matanya saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Segera, tubuh Xing Hai Zunze muncul. Sebuah tangan keriput dikepal dan ruang di sekitar Xiaoyan langsung mengeras mengunci Xiaoyan di tempatnya. Ruang yang dipadatkan ini adalah sesuatu yang Xiaoyan secara alami dapat hindari jika dia berada di dalam kondisi puncaknya. Namun, setelah menggunakan Sky Factory Mysterious Shanks, dia berada di saat terlemahnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Anak kecil, tidak ada satu orang pun yang diinginkan Hall of Souls-ku tetapi tidak gagal mendapatkannya. Wajah Xing Hai tersenyum saat dia perlahan melangkah di udara kosong. Dia berjalan menuju Xiaoyan. Setelah itu, dia berhenti di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian atas kepala Xiaoyan. Ekspresi gila di mata Xiaoyan semakin padat saat dia melihat tangan itu mendekat. Beberapa jenis api surgawi di dalam tubuhnya mulai bergabung dengan cepat. Tepat ketika tangan Xing Hai hendak mencapai bagian atas kepala Xiaoyan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur. Kekuatan spasial yang lebih kuat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan tubuh Xing Hai menunjukkan beberapa tanda tidak bisa menahannya. Segera muncullah Xiao Yisan di depan Xiaoyan. Suara yang dingin bergema di langit. "Jika kamu melukainya sedikit saja, maka kamu akan mati." Xing Hai kaget saat melihat sosok wanita yang muncul di depan Xiaoyan. Segera dia bertanya, "Kamu siapa? Kamu berani ikut campur dalam urusan Hall of Soul-ku?" Teriak marah keluar dari mulut Xing Hai saat dia mundur. Ruang yang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya.
Sosok berpakaian putih itu dengan jelas muncul di depan mata semua orang. Xiaoyan tentu saja sangat mengenalinya. Siapa lagi orang ini selain Xiao Yishan? Apakah kamu berhasil? Xiaoyan tercengang saat melihat ke arah Xiao Yishan yang muncul di tepat pada waktunya. Akhirnya, dia bertanya karena terkejut. Xiao Yishan menoleh. Dia mengungkapkan senyumannya yang indah saat matanya yang indah menatap Xiaoyan. Dia dengan lembut bertanya, apakah dia melukaimu? Santai, orang yang melukaiku menderita luka yang 10 kali lebih serius dari lukaku. Xiaoyan tersenyum. Saat Xiaoyan berusaha memeriksa kekuatan Xiao Yishan, dia tidak bisa melakukannya. Kekuatanmu, kamu telah melanggar kelas Douzun. Suara Xiaoyan mengandung kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Xiao Yishan sedikit tersenyum dan mengangguk. Dia saat ini merasa sangat kuat. Tubuh racun yang menyedihkan yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun jatuh di bawah kendalinya ketika pil racun terbentuk. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang racun tubuh yang secara tidak sengaja meletus dan menyebabkan kematian. Sebaliknya, itu telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa dia kendalikan. Kamu juga bekerja sama dengan Xiaoyan. Ekspresi Xinghai tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin setelah melihat Xiaoyan berbicara dengan gembira dengan Xiao Yishan. Xiao Yishan akhirnya menoleh perlahan setelah mendengar tangisan Xinghai. Mata cantiknya menyapu dirinya. Setelah itu, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Masalah ini adalah dendam dengan Hall of Soulsku dan Xiaoyan. Harap pikirkan kembali sebelum ikut campur. Kalau tidak, kamu mungkin akan menyinggung faksi yang tidak bisa kamu ganggu hanya dengan keuntungan sesaat. Xinghai dengan serius berteriak, ekspresi marah melintas di mata Xinghai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain memperkuat ruang dengan tangan kosongnya, sepertinya kekuatan lain sedikit lebih kuat darinya. Namun, dia tidak tahu apakah dia telah melangkah menjadi bintang 3 Douzun. Bagaimana mungkin begitu banyak ahli yang membantu bocah ini? 2 Douzun, bahkan Hall of Soulku tidak bisa menganggap enteng ini. Hati Xinghai agak khawatir dan tidak pasti saat tatapannya menyapu Xiaoyan di belakang Xiao Yishan. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana Xiaoyan bisa membuat 2 elit Douzun menjadi pengawalnya. Mengingat dia lahir di tepi benua yang sepi dan lemah. Hall of Souls, aku belum pernah mendengarnya. Bahkan, jika aku pernah, itu bahkan tidak sepenting sehelai rambutnya. Xiao Yishan hanya tersenyum dan menjawab di hadapan ancaman Xinghai. Xiaoyan tidak berdaya saat mendengar ini. Kata-kata itu terlalu mengejutkan bagi Xinghai. Seperti yang diharapkan, kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika ekspresi Xinghai berubah suram. Kalau begitu, izinkan diri yang mulia ini untuk menguji apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengungkapkan kata-kata ini. Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini kepadaku untuk berurusan dengan... Setelah mendengar teriakan Xinghai, 9 ahli lainnya dari aula jiwa yang berdiri di langit tidak jauh, segera bersamaan perlahan menyebar dan mulai mengelilingi Xiaoyan saat mereka mendekatinya. Aura ke-9 orang ini semuanya cukup kuat, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tianze, pemimpinnya, yang dipanggil Ganda, memiliki kekuatan bintang 7 Douzong, yang lain sedikit lebih lemah. Tapi mereka juga eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Jika Xiaoyan berada pada kondisi puncaknya, dia masih bisa melawan mereka. Namun, sepertinya akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini. Xiao Yishan melirik sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut berwarna abu-abu dimuntahkan. Segera itu menyebar bersama angin, berubah menjadi sekelompok kabut keabu-abuan. Secara kebetulan, itu menutupi ruang di sekitar Xiaoyan. Orang-orang di luar bisa dengan jelas melihat Xiaoyan yang tidak ada di dalamnya. Namun, tidak ada yang berani untuk maju karena siapapun yang mengetahui barang-barang mereka dapat mengetahui bahwa kabut berwarna abu-abu biasa ini mengandung racun yang sangat mematikan. Kelompok 9 orang ganda memandang kabut berwarna abu-abu. Setelah itu, mereka saling berhadapan. Mereka bisa mengandung semacam perasaan berbahaya di dalam kabut. Kamu... Ganda sepertinya mulai menyadari sesuatu. Segera dia mencoba memerintahkan orang lain untuk mendekatinya. Namun sayangnya, orang itu langsung mati akibat racun tersebut. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda langsung berubah. Teror melintas di mata mereka ketika mereka melihat kabut abu-abu ini. Melihat orang-orang ini tidak berdaya, Xiao Yishan akhirnya tersenyum tipis. Mata cantiknya beralih ke Xinghai di depannya. Rasa dingin melintas di matanya. Orang tua ini sedang berpikir untuk menangkap Xiao Yishan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. Aku juga berpikir untuk menguji beberapa kuat sebenarnya seorang elit Douzung. Hari ini aku akan menguji menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Xiao Yishan tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura berwarna abu-abu bertahan di jari-jarinya yang panjang. Bahkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit riak sementara dausi abu-abu mengalir. Ekspresi Xinghai menegang saat melihat ini. Segera keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi. Dia memimpin untuk tampil di depan Xiao Yishan. Tangannya yang keriput seperti cakar elang karena membawa riak spasial yang kuat dan meraih leher Xiao Yishan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita tunggu saja di video selanjutnya. Ya,
Baiklah, saya cuma sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battlestar The Heaven Season 5 episode 115 part 1. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.